Baik, sahabat-sahabat, selamat pagi. Kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Bas! Ini dia berita heboh yang teman-teman harus lihat, dengar, dan tonton. Buat teman-teman, saya mohon maaf, video ini agak sedikit panjang karena ada sumber-sumber suara melalui data yang mencuat tinggi membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi oleh kekuatan kekuasaan. Siapa dia? Kita ikuti urutan-urutan videonya, teman-teman. Saya hanya mengingatkan video ini sedikit agak panjang. Teman-teman jangan potong dan jangan di-skip, karena ini berita sangat luar biasa dan heboh. Ini berasal dari Dr. Suryadi yang berasal dari Universitas Leiden, Belanda. Karena arsip-arsip UGM ada terpampang dan terlihat di Universitas Leiden. Beberapa buku yang menjadi panduan dan data-data dia. Ikutilah rentetan video yang saya satukan melalui channel teman-teman saya menjadi satu upload video yang sangat luar biasa untuk membongkar kebohongan. Ikuti ceritanya. Banyak orang bertanya, bahkan mungkin ya, seolah-olah Rismond dan kawan-kawan ini salah satu mereka adalah pembencinya Pak Jokowi. Namun, apa yang dikatakan saudara Rismond dalam video ini, dia belak-belakan ketika ada Kompas TV mengundang sebagai narasumber karena asal muasal dari peristiwa ataupun viralnya berita tentang ijazah mantan seorang presiden yang menjadi viral dan mungkin nomor satu kalau kita urut berita yang paling istilahnya yang tren atau trending news barangkali perihal tentang ijazahnya Pak Jokowi. Namun teman-teman, banyak juga teman-teman berpikir apakah memang Rismond dan kawan-kawan ini dibayar oleh orang untuk menjatuhkan harkat martabat diri mantan seorang presiden dan sekarang menjabat sebagai, nggak tahu kita apa jabatannya, tapi ada jabatannya di Danantara yang baru dibentuk oleh pemerintahan Pak Prabowo. Jadi teman-teman, sebenarnya apa yang disangkakan oleh teman-teman kita itu miris, itu adalah bohong. Rismond adalah seorang ahli forensik. Rismond adalah seorang peneliti. Dia melihat ketika ada beberapa berita-berita viral dan dilihatnya dan dicek kebenarannya. Sebagai seorang peneliti tentu tertantang. Apa sih sebenarnya kok begini? Begitulah sifat seorang ahli forensik. Untuk lebih jauh dan untuk lebih jelas, kita ikuti videonya sebentar, teman-teman. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana atas nama Joko Widodo yang telah diuji secara laboratoris adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Ya memang asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian pengumuman waktu diterima oleh pengadu. Ini kan aduan kan. Beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan. Ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan. Beda, tolong dibedakan itu. Kasus ijazah Jokowi kembali menjadi sorotan publik. Usai Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli, masih ada sejumlah pihak yang mempertanyakan keaslian dan juga hasil uji forensik ijazah tersebut. Kita akan bahas polemik ijazah Jokowi ini langsung bersama dengan ahli digital forensik, Bang Rismond Sianipar. Selamat pagi, Bang Rismond. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya, Bang ya? Ya, Sehat? sehat banget lah, Mbak. Selalu sehat dan tetap sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bang ya. Ya, Mbak Isa. Bang, mungkin kita mau tanya-tanya nih, Bang. Kita ke awal dulu kali ya, Bang. Apa sih alasan Bang Rismond terlibat dalam kasus ijazah palsu Jokowi ini awal mulanya dan apa pentingnya kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini?
Awal mulanya nggak ada niat untuk kasus ini menjadi apa ya, semacam viral seperti itu. Ya memang sebagai pengkaji, ya orang yang pernah belajar image, video, processing sejak kuliah gitu kan. Jadi ya tertantang untuk menganalisa bersama orang lain yang memiliki kajian yang menantang gitu loh. Ini sesuatu yang menantang bagi kami yang meneliti tentang image dan video untuk apa namanya menggunakan basis keilmuannya untuk menganalisa ini. Ini justru tantangan juga bagi peneliti-peneliti lain gitu loh. Baik peneliti di bidang apa forensik digital maupun lainnya gitu Mbak. Jadi nggak ada apa menyasar personal ataupun apa namanya pribadi kebencian dan lainnya. Ya memang ini kami beberapa apa bukan kami ya saya sendiri tanpa dikoordinasi juga Pak Roy Suryo di sana dan saya tidak hubungi tentang ini. Bu Tifa di situ dan tidak kecuali tanggal 15 April di UGM ya baru bertemu. Jadi nggak ada. Memang ya masing-masing sendiri tanpa koordinasi untuk menganalisa ini. Begitu, Mbak Aisyah. Jadi gerakan dari diri sendiri Bang Rismon ya? Iya, rasa ingin tahulah ketika publik menanyakan, kan banyak publik, apakah benar, kan banyak juga yang percaya, kita tidak bisa, apa ya, mengabaikan banyak juga yang percaya oleh buku yang ditulis oleh Pak Bambang Tri, ya kan? Nah, kita harus bertanya gitu loh. Pertanyaan publik itu harus dibantu dijawab oleh para peneliti juga. Dan akhirnya saya buka lah di Kompas TV itu, ya, ketika Pak Sigit Sunarta itu menunjukkan skripsinya, ya, di UGM, dan kebetulan di situ dipegang juga ijazahnya dan dipegang juga skripsinya oleh Pak Sigit Sunarta sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM. Terus dibukakan lembar pengesahan skripsi, kan? Nah, di situ, loh, saya kan ya tahun 94 saja masih memegang apa PC-PC jadul itu IBM XT80 dan DOS ya, sistem operasi DOS, Linux dan lainnya. Saya paham karakter font yang ada pada tahun 94. Nah, kok saya lihat di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu terlalu sempurna untuk zaman itu. Sementara saya bandingkan juga dengan lembar pengesahan di beberapa negara maju seperti di Amerika, MIT, UCLA dan lainnya itu masih menggunakan IBM electric typewriter, masih mesin ketik seperti itu. Nah, jadi ya saya nggak cukup puas, akhirnya saya datangi sendiri gitu. Apa namanya perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM dan skripsinya Pak Joko Widodo tanpa cerita panjang diberikan oleh petugasnya. Ya sudah, saya buka semua, terus saya lihat kok nggak ada lembar pengesahan terkait dengan dosen penguji. Nah, saya foto-foto dan sempat saya videokan. Nah, itulah apanya perjalanan cerita ini. Itu Mbak Aisyah. Itulah asal muasal kenapa sampai saat ini berita ini sangat trending, bahkan viral di seluruh dunia. Namun tujuan kita para konten kreator itu adalah bagaimana kebenaran itu bisa ditegakkan. Bukan kebohongan yang selama ini terlena, tertidur oleh karpet-karpet merah, tertidur oleh beberapa bantuan sembako. Bahkan katanya pemberian, ya katakanlah ampake apalah. Jadi bukan itu teman-teman. Kita hanya mau bagaimana kebohongan itu kita bumi hanguskan di Republik Indonesia ini. Kita tidak mau kebohongan terjadi dan kita tidak mau dinasti itu berakar, bertumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Namun teman-teman, lagi-lagi channel QNC Opposite buka suara ketika dia mengundang Dr. Suryadi Leden, misteri jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Bagaimana seorang profesor ini mengungkap, dokter mengungkap hal-hal yang perlu kita ketahui. Mari kita dengar videonya.
Pada sebuah kesempatan baik, channel Hersubeno Point mendapat sebuah narasumber yang sangat berharga dalam perkara ijazah palsu UGM Joko Widodo. Narasumber tersebut adalah Dr. Surya Suryadi, seorang dosen asal Pariaman, Sumatera Barat, yang saat ini menjadi salah satu bagian tim pengajar di Universitas Leiden, Belanda. Dalam wawancaranya secara visual dengan Hersubeno Arif, Dr. Suryadi memberikan banyak data yang sangat berharga tentang sistem pendidikan yang berlaku di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Data-data tersebut diambil berdasarkan referensi yang ada di Perpustakaan Leiden University, tempat di mana dia menjadi salah satu dosen pengajar saat ini. Menurut Dr. Suryadi, penafsiran terhadap kasus ijazah Joko Widodo tidak lagi berdasar pada logika berpikir yang sistematis dan benar, namun sudah mengarah kepada penafsiran yang hanya suka-suka tanpa logika. Dr. Suryadi memberikan garis bawah bahwa berdasarkan semua referensi yang terdapat di Perpustakaan Universitas Leiden Belanda di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, tidak pernah ada jurusan teknologi kayu seperti yang diklaim oleh Joko Widodo saat dia mengaku berkuliah di fakultas tersebut. Ini saya terkejut loh, kok data-data di Leiden University lebih lengkap ya dibandingkan bahkan jangan-jangan lebih lengkap dari UGM sendiri gitu. Iya, memang kelebihan Leiden barangkali di situ, Mas Her. Ya. Karena kita memiliki perpustakaan yang luar biasa. Kalau koleksi Indonesia dan dunia Melayu mungkin kalau di rentang itu lebih dari 10 kilometer. Oh, 10 kilometer ya. Jadi dari Cengkareng kemana itu ya? 10 kilometer ya, Iya. sampai jalan tol lah itu, di mana Cengkareng. Iya. Iya, Oke. iya. Ya. Dan soal Pak Jokowi ini juga banyak ya. Anda punya data soal itu tadi ya, termasuk Pak Kasmujo ya. Anda lengkap, saya lihat Anda punya lengkap sampai tahun kapan dia masuk UGM-nya dan angkat dengan siapa saja dosen waktu jadi asisten dosen. Anda punya semua itu ya? Iya, saya menelusuri dan semua ini karena sebenarnya saya sebagai orang akademik tentu tergugah juga dengan apa yang terjadi di tanah air begitu. Ya. Walaupun secara langsung sebenarnya tidak ada urusan saya, tetapi toh saya bermula dari sana sebagai orang akademik dan Yes. saya merasa ini juga semacam tugas saya juga Iya. memberi saran atau menambahkan informasi, Ya, terserah mau diapakan nanti di tanah Iya. air begitu. Ya, curiosity sebagai seorang akademisi gitu ya. Dan Iya, iya. dan Anda beruntung datanya lengkap dan bisa diakses oleh publik ya, data itu semua ya. Oh, semua bisa diakses ya. Oh, nggak perlu Saya ngumpet-ngumpet kayak Pak Lismon gitu ya, ke UGM nggak perlu kayak gitu ya. Tidak, ya, ya. Dan juga tidak akan ditanya ini untuk apa dan segala macam ya. Oke. Nah, oke. Ya. Sekarang mari kita share apa saja temuan Anda ini soal ijazahnya, seputar kontroversi ijazahnya Pak Jokowi itu. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Mas Her untuk Ya. acara kita ini. Sebenarnya saya ingin berbicara secara umum dan sharing informasi lah begitu mengenai hal-hal yang terkait dengan polemik ijazah Pak Jokowi ini. Ya. Jadi pertama nanti saya akan bicara soal apakah Jokowi mengapa dia tidak mau memperlihatkan ijazahnya itu dan dalam pandang saya bagaimana gitu. Yes. Barangkali itu saya kemukakan dulu. Jadi kalau menurut saya kalau seorang seperti Mas Her atau saya itu ditanya orang tentang keaslian ijazah saya, dipertanyakanlah begitu. Sebenarnya itu urusan saya. Saya sebagai seorang yang belajar ya, tentu sangat malu itu saya melibatkan institusi tempat saya diberi pengetahuan, tempat saya dibesarkan secara intelektual, dalam konteks ini tentu UGM, untuk melibatkannya begitu. Oh, Jadi oke. saya sebagai seorang mantan mahasiswa alma mater begitu, alumni maksud saya, itu saya malu ya. Saya perlihatkan saja ijazah saya. Jadi ini sebenarnya satu ini dalam pandang saya ya. Ya. Dan Ya. tadi kan saya juga nyinggung bahwa ijazahnya Pak Hatta yang dari Leiden juga dipajang di sana malahan gitu. Ya, dipajang ya begitu ya. Jadi alangkah dari segi kemanusiaan tidak baiknya kita sudah diberi pelajaran, sudah dibesarkan, sudah menjadi insinyur oleh sebuah universitas yang memberikan kita bekal intelektual, terus kita libatkan sehingga dia
mengalami problem seperti sekarang ya. Betul. Nah, itu pertama ya. Sahabat-sahabat, sebentar kita belah atau kita bedah dulu apa yang tadi disampaikan dari channel QNC yang bekerja sama dengan Oposeno kali ya channelnya ya. Di situ dia mengundang Dr. Suryadi yang sampai saat ini ya sebagai pengajar di Universitas Leiden, Belanda, dan sebagai alumni alma mater. Sebagai alumni alma mater dia terpanggil untuk bisa memberikan informasi apa yang menurut dia perihal tentang, apalagi kita sebagai seorang alumni yang apabila ada pertanyaan mengatakan bahwasanya coba tunjukkan ijazahmu apakah asli atau palsu. Tentu sebagai alma mater kita tidak mau membawa yang lain. Ya sebagai alumni tunjukkan saja. Jelas kan? Sebenarnya inilah asal muasal kenapa bisa jadi begini. Dan kenapa pula pada saat konferensi pers ya di Bareskrim kemarin ketika ada diundang para jurnalis mempertontonkan lewat layar lebar fotokopi ijazah yang katanya asli dan identik dengan beberapa ijazah lainnya. Wow, makin runyam, makin runcing bambu itu untuk membongkar dan menusuk balon ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kebohongan yang makin menggelembung. Jadi teman-teman, ini informasi rahasia yang dibongkar atas kemauannya demi untuk kebenaran. Itu yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Sebentar, sahabat-sahabatku. Nah, itu pandangan saya ya. Yang kedua itu soal pernyataan Pak Jokowi bahwa ijazahnya hilang, begitu kan? Saya dengar begitu ya. Atau versinya bagaimana? Enggak, sebenarnya Pak Jokowi masih menyimpan ijazahnya. Itu kan sempat muncul, itu yang menyebutkan orang lain, bukan Pak Jokowi. Itu jadi Pak Jokowi sendiri, ya Pak Jokowi nyimpan, beliau kan mengaku menyimpan itu dan ditunjukkan kepada wartawan dan juga ditunjukkan kepada polisi kan, pengakuan Pak Jokowi. Iya. Gitu. Iya. Jadi ini tambahan-tambahan yang dari yang lain begitu ya, barangkali. Ya. Saya kira itu hilang karena kemungkinan hilang itu saya pernah mengalami di sini dengan satu student saya dari Indonesia karena dikirim lewat pos sehingga tidak sampai begitu. Nah, kami akhirnya menerbitkan satu penjelasan dan mengganti, tapi bukan ijazahnya. Ya, bukan ijazahnya kan, itu nomor registernya sudah ada kan ya. Jadi kalau dalam konteks Pak Jokowi saya kira tidak akan hilang kan, karena beliau kan tinggal di Solo dan kuliah di Jogja kan, menghadiri kan, jadi langsung diberikan waktu itu kalau benar ke tangannya gitu. Tidak mungkin hilang dalam simpanannya sendiri. Itu bukan urusan UGM tuh kalau hilang dalam simpanannya sendiri gitu. Nah, ya begitu. Nah, yang berikutnya ada soal Insinyur Kasmujo yang mengaku sebagai pembimbing skripsi Pak Jokowi ini. Mungkin ada slide yang saya kirimkan, barangkali itu bisa ini ya. Pak Kasmujo ini kan mula-mula beliau berkata sebagai pembimbing, tapi saya dengar belakangan itu dirubah lagi begitu kan. Pak Jokowi yang mengklaim beliau sebagai pembimbingnya dalam sebuah reuni. Begitu ya. Nah, saya menemukan data di Leiden bahwa sebenarnya Pak Kasmujo pada tahun 1976 itu sudah menjadi dosen tetap di Fakultas Kehutanan UGM ya. Pada tahun 1976 ya. Dan itu dalam slide yang saya berikan. Ini bisa kita lihat ini ya, bisa lihat. Ini pangkatnya apa titelnya masih BSc ya di sini ya. Iya, BSc ya. Tampaknya pada masa itu di Fakultas Kehutanan UGM itu mungkin ada sarjana muda begitu, sehingga BSc kebanyakan BSc, tapi sudah ada yang insinyur beberapa orang. Nah, Pak Kasmujo itu tercatat pada tahun 1976 diangkat menjadi dosen tetap. Nah, belakangan saya dengar beliau itu
mengatakan waktu itu masih asisten gitu. Asisten, Nah betul. ini, Ya. ya ini menurut saya ini perlu dipertanyakan mengapa Pak Kasmujo itu terkesan berubah-ubah begitu loh. Ya, jadi jelas sekali bahwa Pak Kasmujo waktu itu sudah diangkat sebagai dosen ya. Ini ada di sini kelihatan ada beberapa temannya ya, yang satu angkatan Iya, ya. iya ada beberapa temannya begitu. Nah, jadi pernyataan bahwa beliau itu asisten itu saya menjadi bertanya karena data ini saya bicara dengan data tertulis ya. Dari mana Iya. ini? Anda dapat data ini dari mana? Ini dari buku yang ditulis oleh salah seorang mantan apa namanya dekan yaitu Sabarnudin ya. Ya. Dalam buku Jejak Langkah Fakultas Kehutanan UGM Mencerdaskan Bangsa. Ya, jadi itu Ya. jelas sekali di sana ya. Nah, jadi mungkin masih banyak hal yang perlu apa namanya diketahui di Pak Kasmujo ini ya. Ya, barangkali ya Pak Kasmujo bisa berterus terang barangkali apa yang terjadi. Tapi jelas bahwa dalam buku ini Pak Kasmujo sudah BSc, sudah diterima menjadi dosen pada 1976. Saya mengira beliau mendapatkan gelar insinyur mungkin sekolah lagi ya. Sekolah lagi sama jadi dosen. Gitu ya. Sama jadi dosen gitu. Ya, jadi begitu. Nah, itu soal Pak Kasmujo. Baru menggemparkan. Pak Kasmujo bohong lagi. Ternyata ada bukunya teman-teman. Dan Bapak kita atau Dr. Suryadi membongkar sesuai dengan data. Ternyata 1976 dengan titel BSc, sarjana muda itu ya teman-teman ya. Dia sudah menjadi dosen tetap. Tapi kenapa beliau ini, kata Pak Dr. Suryadi ya, kok sepertinya berubah-ubah seperti Power Ranger. Ternyata Pak Kasmujo itu adalah dosen tetap sejak 1976 dan dia mendapat gelar insinyur, mungkin dia masih atau kuliah kembali. Itu ceritanya teman-teman. Kita lanjut, ini yang lebih seru lagi. Dan soal berikutnya adalah mengenai apa namanya soal jurusan teknologi kayu ini ya. Saya menulis itu di satu apa yang saya lihat dikutip oleh banyak media. Dan ini menarik sekali karena di dalam buku Panduan Akademik 2023 Program Sarjana Program Studi Kehutanan UGM itu dijelaskan bahwa di Fakultas Kehutanan itu memang tidak ada jurusan teknologi kayu gitu. Ya, ya. Jadi ada beberapa jurusan yang apa namanya sudah ada pada waktu itu ya. Jadi misalnya disebut bagian waktu itu konservasi sumber daya hutan, kemudian bagian ekonomi perusahaan hutan, bagian manajemen hutan ya, dan bagian budidaya hutan ya. Nah, kemudian itu dikembangkan menjadi bagian silvikultur namanya ya. Silvikultur. Jadi iya ya. Jadi saya sudah menelusuri berbagai sumber di sini dan jelas bahwa apa yang disebut oleh Pak Jokowi dalam reuni itu jurusan teknologi kayu itu tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Saya dalam logika kita kan Mas Her, kalau seorang kuliah di sana barangkali dia tahu sekali jurusan itu kan. Iya. Tak mungkin lupa lah ya. Tak mungkin lupa ya. Saya sendiri misalnya dalam lulusan sastra daerah program studi Minangkabau ya, bahasa dan sastra Minangkabau tahun 1991 di UNAN misalnya ya. Ya, itu jelas sekali ya. Jadi ini kan menjadi polemik apakah jurusan ini ada atau tidak. Tapi saya sekali lagi ini bersumber dari data tertulis ya. Saya telusuri banyak buku mengenai sejarah UGM di sini
yang tersimpan di Leiden, itu tidak ada jurusan itu. Oke. Ya, 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 oke. Dan jadi ini dari pernyataan Pak Jokowi waktu reuni itu ada dua sebenarnya yang timbul ke pertanyaan soal Pak Kasmujo yang disebut sebagai pembimbing skripsinya, begitu kan ya? Terus tapi Iya. kemudian Pak Kasmujo membantahnya. Tapi kalau temuan Anda memang di sini, pada saat itu dia sudah jadi dosen tetap, tapi masih gelarnya masih BSc memang ya Pak Kasmujo. Iya, masih ya. BSc. Ya. Iya, Yang kedua iya. teknologi kayu yang memang Iya. tidak ada gitu ya. Oke. Iya. Ya, jadi logikanya kalau Pak Kasmujo sekolah lagi, berarti tahun 85, ya masuk akal dia sudah insinyur begitu, masuk akal ya. Walaupun apa namanya perlu bukti bahwa beliau sekolah lagi kan, dan itu belum saya temukan ya. Oke. Ya, itu belum saya temukan ya. Oke, itu berikutnya. Oke, yang lain apa ini penelusurannya? Ini cukup banyak kan Anda punya Iya, data-datanya. Yang lain itu soal adanya pernyataan dari beberapa orang, dan terakhir saya lihat seorang teman yang mengaku sebagai teman kuliah Pak Jokowi bahwa pada masa mereka kuliah tahun 80 itu tidak ada jurusan. Jadi siapa tuh namanya? Saya lupa, itu di slide ada. Dan dikatakan bahwa penjurusan itu sesuai minat gitu kan, begitu dia katakan ya. Jadi kalau sudah ada minat terus baru disebutkan jurusannya. Saya kira itu, saya menelusuri di Leiden itu misalnya dalam buku wisuda sarjana UGM 1977 itu di slide itu dapat dilihat bahwa pada masa itu lulusan Fakultas Kehutanan UGM itu disebutkan jurusannya. Jurusannya, gitu. Iya. Tahun 77 ya sudah seperti itu ya. Iya. Jadi antara lain itu jurusan ekonomi jurusan ekonomi perusahaan hutan, kemudian jurusan pembinaan hutan, dan kemudian jurusan teknologi hutan ya. Jadi 3 jurusannya pada tahun 1997 ya. Jurusan teknologi hutan, jurusan ekonomi perusahaan hutan, dan jurusan pembinaan hutan ya. Nah, kemudian silvikultur itu kemudian kan ditambahkan itu. Jadi logikanya tahun 1977 aja sudah disebutkan lulusannya itu dalam buku itu jurusan. Masa tahun 80 tidak ada. Itu kan terbalik logikanya kan? Ya. Jadi pasti sudah ada jurusan pada masa itu. Tapi jurusan teknologi kayu tidak disebutkan begitu. Ya. Nah, itu yang saya temukan Mas Her dari buku tadi, wisuda UGM 1977 ya. Ya. Itu jelas sekali. Wow, luar biasa teman-teman kan? Terbongkar lewat data-data yang ada di Leiden. Dr. Suryadi buka suara. Artinya kebohongan yang dulu disusun ditata rapi, dan mereka-mereka yang membantu untuk meluruskan, untuk meloloskan, diberikan kekuasaan karpet merah. Namun semua itu pasti akan berakhir dengan munculnya suara-suara dan api-api kebenaran, mulai dari sedikit api menjadi besar. Bagaimana menurut teman-teman setelah kita mengupas tuntas lewat channel QNC dan combine dari beberapa channel? Karena ini sangat luar biasa. Teman-teman, kita lanjut. Ini yang jauh lebih hebat lagi, perihal tentang dosen ataupun ijazah Pak Jokowi mengaitkan 2 nama. Sebentar. Di luar itu data-data yang Anda temukan kan banyak juga, termasuk soal dekan dan sebagainya, kemarin menimbulkan kontroversi dan sebagainya, itu juga cukup ramai loh ya. Gitu. Selain itu apa lagi misalnya? Apa di luar? Nah, ini soal dekan itu menarik sekali juga. Saya akan mengelaborasi sedikit. Jadi terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini kan mengaitkan 2 dekan kan, yaitu Bapak Ahmad Sumitro dan Bapak Sunardi Prawiro
Hatmojo. Yes. Nah, nah ini menarik, mungkin diletakkan slide-nya di situ. Yang saya temukan adalah bahwa ternyata ada tiga sumber yang saya telusuri. Sebenarnya bisa dikategorikan ketiga sumber itu. Yang pertama itu buku Pak Sumitro sendiri. Itu ya di slide bisa kita lihat kan. Dan yang kedua itu buku Pak Sabarudin tadi, yaitu Jejak Langkah Fakultas Kehutanan UGM Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Nah, dan ketiga adalah website dari UGM sendiri yang bisa diakses secara online. Nah, dalam buku Pak Sumitro itu jelas sekali di sampul belakang. Saya lihat kemarin saya turunkan tulisan itu di Sumber 1.com, tapi sudah diambil dikutip oleh media-media lain. Iya, media lain. Itu dikatakan beliau menjabat 4 periode. Periode pertama 1978 sampai 1980. Periode kedua 1980 sampai 1983. Dan periode ketiga 1983 sampai 1986. Dan periode terakhir 1989 sampai 1994. Jadi mengikut sampul belakang, keterangan sampul belakang buku Pak Sumitro sendiri, beliau menjadi dekan periode ketiga saat Pak Jokowi lulus sarjananya begitu. Ya. Pak Jokowi mengklaim dia lulus sarjana begitu. Nah, sementara dalam buku Sabarudin itu dicatat lain periode Pak Sumitro ini, ya. Periode pertama itu 1978 sampai 1979. Iya, kemudian periode kedua 1980 sampai 1981. Periode ketiga 1988 sampai 1991. Ya. Periode keempat 1991 sampai 1994. Ya. Jadi berarti pada menurut catatan Sabarudin ini, ketika Pak Jokowi lulus memang bukan Pak Sumitro yang dekan. Nah, sementara buku yang sama mencatat Pak siapa ini? Sunardi, ya, menjadi dekan pada periode pertama 1982 sampai 1984. Periode kedua 1984 sampai 1985. Periode ketiga 1985 sampai 1988. Beliau 3 periode. Nah, dengan catatan ini, kalau betul berarti ketika Pak Jokowi mengklaim beliau lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, yang menjadi dekan adalah Pak Sunardi. Gitu. Jadi sesuai dengan apa itu lembaran yang beredar itu, ya. Nah, tapi menariknya website UGM yang bisa diakses itu mengatakan, dan itu dinyatakan dalam sebuah ralat begitu. Saya tidak tahu kapan ini diralat gitu, tapi orang yang ahli teknologi mungkin akan tahu gitu. Jadi dikatakan bahwa dalam karirnya Pak Sumitro menjabat 4 periode memang, ya. Tapi berbeda dari keterangan pada sampul belakang Pak Sumitro, buku Pak Sumitro sendiri tadi, yaitu 1978 sampai 1979, itu periode pertama. Periode kedua 1980 sampai 1981. Periode berikutnya 1988 sampai 1991. Dan periode terakhir 1991 sampai 1994, ya. Jadi kalau kita lihat itu sama dengan yang dicatat oleh Sabarudin, ya. Jadi kalau dibuat rajah seperti yang dilihat dalam slide itu, Mas Her, ada overlap gitu penjelasan kan antara Pak Sumitro sendiri dalam bukunya dengan dua sumber pertama tadi gitu. Nah, ya ini lepas dari masalah
ijazah Pak Jokowi Mm-mm. ini juga menunjukkan penulisan buku yang kurang jelimet menurut saya. Yang pada Kurang akhirnya itu teliti ya dalam soal kurang ini ya. teliti, iya, iya, Hmm, kurang hmm, teliti. Bagaimana bisa mungkin itu orang kehutanan sendiri apa namanya berbeda ya? hmm, Tapi kalau saya sebagai dari segi apa logika, hmm, sebuah buku, sampul buku belakang hmm. itu dibaca oleh penulisnya sebelum diterbitkan. Betul. Jadi Pak Sumitro itu tidak mungkin atau kecil kemungkinan Pak Sumitro salah menuliskan periode jabatannya di sampul belakang bukunya sendiri begitu. Iya, iya, iya. Bagaimana Iya. menurut masyarakat? Iya. Nah, yang lebih menarik ya, yang menarik. Sebentar, Iya. saya setelah sedikit. Ada dua hal tentang Pak Sumitro itu, kalau yang berarti temuan Anda ini melengkapi sebelumnya. Karena sebelumnya juga kok di dalam lembar pengesahannya Pak Jokowi ditulisnya Pak Ahmad Sumitro itu SOE. Padahal nama di buku itu kan juga Sumitro. Iya. Kan? Nah, itu kan berarti ini yang kedua lagi kontroversinya menurut saya gitu. Iya, betul. Ya. Jadi dalam buku Sabanuddin ini nama Pak Sumitro ditulis salah. Oh, Ya, salah. Suemitro, ya, Oh. Suemitro, ya, ya. Itu Oke. kan bisa dilihat di slide tadi gitu. Ya, 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 ya. Jadi menurut saya ini kalau sampai untuk penelusuran lebih jauh ini dalam rangka menjelaskan konflik ijazah Pak Jokowi ini perlu penelusuran lebih lengkap dan lebih jauh lagi. Maksud saya saya kira famili dari kedua dekan ini masih ada atau teman sahabat-sahabatnya. Putrinya masih Maksud ada? saya, Ya, putrinya masih ada. Iya, Iya. putrinya Pak Jadi, Sumitro, ya. Iya, iya. Jadi bisa minta diklarifikasi ya kapan persisnya mana yang benar begitu. Ya. Nah, saya hanya sampai pada itu Mas Her, tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi seperti saya katakan tadi, kalau menurut logika kita rasional, ini saya lihat polemik ijazah Pak Jokowi ini sudah sampai kepada penafsiran mana suka saja ini, nggak ada apa namanya basis tulisan arsip apapun ya. Semua bertengkar di internet arbitrer ya, mana suka penafsiran mana suka gitu. Tapi kalau saya itu berpijak dari data ya, data tertulis tadi ya. Ya, oke. Jadi ya, silakan. Ya. Nah, itu yang saya temukan soal periode jabatan kedua dekan Fakultas Kehutanan UGM yang langsung atau tidak terkait tersangkut dengan polemik ini ya. Nah, kemudian yang terakhir ini soal istilah skripsi atau tesis. Saya lihat itu Roy Suryo itu menyatakan itu sama Rismond ya. Rismond ya. Iya. Nah, sisa dari slide itu difokuskan kepada itu Mas Her ya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di slide itu, sebenarnya berdasarkan penulisan saya dari berpuluh-puluh buku mengenai UGM di sini ya, saya dapat meyakinkan khalayak bahwa untuk sarjana itu UGM itu memakai istilah skripsi. Ya, itu bisa di slide itu saya perlihatkan kan, misalnya dalam buku petunjuk jenjang pendidikan sarjana S1 yang biru itu tahun 1982, jadi berarti itu kalau betul 2-3 tahun ya sebelum Pak Jokowi lulus itu di halaman mengenai Fakultas Kehutanan itu dikatakan bahwa seorang untuk menamatkan pendidikan di fakultas ini harus menulis skripsi. Itu jelas sekali itu. Itu saya kasih panah merah itu kan ya. Skripsi itu jelas sekali ini. Ini sekali lagi pada audiens saya bicara berdasarkan fakta tertulis ya, bukan omon gitu. Apa itu omon ya, bukan omon. Ini buku tertulis buku petunjuk jenjang pendidikan sarjana S1 ya. Dan di halaman mengenai penjelasan Fakultas Kehutanan dikatakan beban yang antara lain harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa untuk mendapatkan gelar insinyur adalah menulis skripsi
Tidak ada tesis ya, skripsi. Iya, 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 Nah, iya. itu bukti otentik itu. Nah, di slide berikutnya itu saya gambarkan di sini skripsi UGM, mahasiswa UGM dari tahun 60-an, Iya, Mas iya. Her. Lengkap Saya- sekali saya- ya. saya- Datanya saya- lengkap banget iya. ini. Iya. Iya, Hmm. saya khawatir apakah masih ada di UGM ini ya. Iya. Misalnya ini apa itu dari Srijati misalnya Mm. tentang barisan pemuda. Jadi kebanyakan ini memang tentang sejarah ya. Ya, ya, Tapi ya. jelas kalau satu universitas itu kan punya satu pola. Ya. Tidak mungkin Fakultas Sastra misalnya itu berbeda istilahnya dengan Fakultas Kehutanan atau apa tidak itu. Nah, semua itu ditulis kan dua atau tiga slide yang berikutnya itu, Mas, itu menunjukkan. Bahkan di terakhir itu saya zoom kan, jelas itu skripsi ini diajukan kepada panitia ujian Fakultas Sastra dan Kebudayaan di Universitas Gadjah Mada dan selengkapnya ya. Jadi Ya. skripsi ini ya, Ya. jelas itu skripsi ya. Mhm. Nah, jadi tidak ada keraguan bahwa untuk jenjang S1 Ya. sejak semula itu Universitas Gadjah Mada itu memakai istilah skripsi. Ya, jadi istilah skripsi itu memang jelas untuk program jenjang sarjana. Jenjang sarjana. Oh, Karena pada S1, waktu itu ya. ada yang ditulis untuk yang ditujukan tesis ya pada waktu itu yang Iya, tesis ya. pertemuan di Fakultas Kehutanan UGM ya pada waktu itu ya. Iya, iya. Nah, istilah tesis itu jelas untuk pasca sarjana ya, atau S2 atau master gitu. Itu terlihat dalam slide itu yang buku merah daftar koleksi tesis Universitas Gadjah Mada gitu. Ya. Dan saya zoom beberapa, jelas sekali itu bahwa tesis pasca sarjana. Jadi istilah tesis itu Ya. dipakai di UGM untuk S2, Ya. untuk pasca sarjana. Oke. Nah, jadi kalau kita berdasarkan data begini, itu tidak ada keraguan menurut saya bahwa istilah skripsi dipakai untuk S1 dan tesis bukan dengan H ya, tapi TE begitu. Iya, tesis. Kalau saya tidak salah dalam halaman yang dipolemikkan itu ijazah skripsi Pak Jokowi itu pakai H gitu, tesis gitu. Ya. Ya. Nah, jadi itu berdasarkan fakta yang saya temukan ya. Ya. Jadi itu beberapa hal yang saya temukan yang saya kira perlu saya sharing dengan khalayak di Indonesia. Ya. Terserah berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak itu tentu terpulang kepada orang di sana begitu. Ya. Tapi gini, ada beberapa hal yang kalau kita nggak mau masuk ke wilayah polemiknya, berarti kan kita bicara bahwa betapa saya mesti menggunakan kata betapa amburadulnya gitu ya pendokumentasian di UGM kan itu satu kan ini juga buruk untuk sebuah universitas yang punya kredibilitas seperti UGM gitu. Itu yang pertama ya. Betul. Yang kedua itu juga bisa menimbulkan kecurigaan gitu. Mungkin kalau kita berpikir nggak mungkin UGM seperti itu. UGM pasti bagus. Berarti kalau UGM-nya benar berarti ada yang mencurigakan. Kan kira-kira begitu jadinya. Iya, betul ya. Dan sebagai lembaga sebesar UGM menurut saya memang sudah dari awal sebenarnya pendokumentasian, pengarsipan ya dan pengayaan apapun ya sumber-sumber baik pertama maupun kedua itu harus dimiliki oleh UGM gitu. Ya. Saya melihat juga dari jauh Mas Her, polemik ini telah membuat beberapa kalangan di UGM itu melenceng dari berpikir rasional, melenceng dari berpikir logis, melenceng dari berpikir argumentatif yang merupakan pure basic dari institusi akademik kan. Kan kita mengajar universitas itu mengajar manusia kan berpikir logis ya. Misalnya saya lihat itu yang terakhir soal bukti pembayaran semester apa itu? Oh, SPP. SPP, iya. Iya. Kan itu tidak mungkin kalau ditampilkan satu saja. Dan saya lihat itu sudah ada komentar. Satu itu tahun 81, 81, 82 gitu ya. Iya,
Jadi kan tidak cocok dengan Ya, pernyataan Pak Jokowi bahwa beliau ya, tahun 80 mulai gitu. ya, ya. Jadi apa namanya? Saya kira sampai batas tertentu saya lihat polemik ini apa itu memiskinkan, mendegradasi berpikir rasional semua orang begitu, termasuk orang akademik begitu. Luar biasa teman-teman, Dr. Suryadi membongkar sesuai dengan data yang ada di Universitas Leiden, Belanda. Makanya, walaupun teman-teman, video ini agak panjang, mohon maaf ya teman-teman, karena kita harus bedah dan belah. Dan kita harus mendengar, jangan sepotong-sepotong. Kita harus tuntaskan apa yang dijelaskan oleh Dr. Suryadi, mulai dari Pak Kasmujo, mulai dari ijazah atau skripsi Pak Jokowi, dan setelah itu masuk ke pembayaran atau uang SPP ketika Bareskrim menunjukkan. Dan inilah dia yang saya katakan, kebenaran itu memang membutuhkan waktu, time long. Jadi artinya kitalah yang memang harus memonitor dan sebagai motor untuk bisa membongkar kebohongan. Karena kita tidak mau ini tertutup rapat dan menjadi saksi bisu. Kita harus bongkar agar tidak terjadi lagi apa yang sedang terjadi pada saat ini di generasi yang akan datang. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.